Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengenalkan kepada rekan-rekan, khususnya bagi rekan-rekan pemula, tentang percabangan anggur. Jadi di anggur ini kita mengenal percabangan hanya 3: primer, sekunder, dan tersier. Apa itu cabang primer? Cabang primer adalah pohon utamanya atau batang utama. Jadi batang yang tumbuh dari bawah atau dari grounding, kita dari tanah naik ke atas, ini kita sebut primer. Kemudian primer yang kita belokkan ini kemudian kita sebut menjadi sekunder. Namun demikian tidak harus seperti ini membuat cabang sekunder. Ketika primer ini kita pangkas dan muncul tunas di sini atau tumbuh tunas di setelah pemangkasan ini juga cabang sekunder atau cabang kedua dari pohon ini. Primernya adalah pohonnya, kemudian tunas yang tumbuh ketika kita pangkas di sini ini kita sebut menjadi cabang sekunder, atau cabang primer yang kita belokkan di para-para ini juga kita sebut sebagai cabang sekunder. Lalu cabang tersier adalah cabang yang tumbuh di tunas sekunder, di cabang sekunder. Bisa dibuat dari tunas bud dan bisa dibuat dari tunas air. Lalu kalau ini kita pangkas lagi, kemudian muncul lagi seperti ini cabang ini disebut cabang apa? Jadi tetap di dalam kita mengenal percabangan anggur hanya kita kenal primer, sekunder, dan tersier. Setelah ini tumbuh, tersier ini tumbuh dan kita pangkas kemudian keluar cabang baru lagi, ini juga tetap kita sebut tersier. Dan ini kita jadikan sekunder. Jadi percabangan itu tergantung kita menunjuknya sebagai cabang apa. Ketika ini tersier kita pangkas keluar cabang lagi, ini menjadi tersier terusan atau subken. Kemudian nanti kita pangkas lagi, ini menjadi sekunder. Jadi tersier bisa menjadi sekunder, tergantung manajemen percabangan yang kita lakukan. Nih, ini sudah keluar bunga ya. Nih. Jadi untuk varian Jupiter ini varian yang sangat genjah. Jadi masih kecil saja kita pangkas di sini juga sudah mengeluarkan bunga. Nih, semuanya berbunga. Tuh, ada bunganya semua. Lalu apa itu tunas bat? Tunas bat adalah tunas utama. Nih, di setiap cabang ini ada 2 tunas, tunas air dan tunas bat. Untuk membentuk tersier bisa dibuat dari tunas air dan tunas bat atau tunas bud, tergantung variannya. Karena ada beberapa varian yang tunas airnya tidak mampu tumbuh vigor, tapi ada beberapa varian yang tunas airnya dapat tumbuh dengan vigor. Seperti ini ya, Jupiter ini cukup bagus tunas airnya. Lalu tunas air itu apa? Tunas air adalah tunas yang tumbuh di setiap daun itu bertambah. Contohnya ini. Nih, ini ada daun ya. Nih, ini daun ini bertambah. Pertama kali muncul tunas ini adalah tunas air. Tunas batnya adalah itu yang di bawah tunas air tuh, masih ada seperti ini. Nih, terlihat ya, ini tunas bat ini tunas air. Jadi kita bisa membuat percabangan melalui 2 tunas ini, tunas air atau tunas bat. Bebas ya. Kalau membuat percabangan dengan tunas air tentunya kita lebih cepat untuk pembentukannya cabang tersiernya. Jadi tergantung variannya, karena ada beberapa varian yang seperti saya sebutkan tadi, tunas airnya tidak vigor. Jadi kalau tunas airnya vigor, kita membuat percabangan dengan tunas air tentunya waktu pembuatan cabangnya menjadi relatif singkat. Jadi tunas bat adalah tunas utama yang ada di daun ini. Di ruas-ruas ini ada tunas bat dan tunas air. Jadi tunas air adalah tunas yang selalu tumbuh setiap daun ini bertambah. Tunas bat adalah bawahnya tunas air ini.
Jadi tunas air ini adalah tunas yang selalu tumbuh ketika daun itu bertambah. Tunas bud adalah mata tunas utama yang berada di bawah tunas air di sini. Jadi kalau kita potong ini tunas budnya maka akan tumbuh. Varian Jupiter. Jadi sekali lagi saya ulang, cabang primer adalah pohonnya atau cabang utama, cabang sekunder adalah cabang kedua. Bisa dibuat dengan melalui pemangkasan kemudian memecahkan tunas bud ini kemudian menjadi cabang sekunder, atau membelokkan cabang primer lalu kita sebut menjadi sekunder. Cabang tersier adalah cabang yang tumbuh di cabang sekunder, itu kita sebut menjadi tersier. Lalu tersier setelah dipangkas ini kemudian tumbuh cabang lagi, itu disebut cabang apa? Menjadi tersier lagi, dan tersier semula menjadi sekunder. Gitu ya, karena di pengangguran kita hanya mengenal 3 percabangan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sebenarnya kalau dari cabang tersiernya adalah subken terus, namun kita tetap menunjuk sebagai cabang tersier atau cabang pembuahan. Jadi kalau kawan-kawan menginginkan anggurnya buahnya banyak, tentunya selain perawatan dan pemupukan, menjaga kesuburan dan kesehatan tanaman serta asupan nutrisi generatif yang kita berikan, yang paling penting adalah jumlah percabangan tersier, karena ini sangat menentukan. Cabang-cabang tersier inilah cabang-cabang yang ketika dipangkas nantinya akan membawa buah. Kalau cabang tersiernya banyak maka akan menghasilkan buah yang banyak pula. Jadi kalau cabang tersiernya cuma 2 atau 3, kemudian kita berharap buahnya banyak, puluhan dompol, tentunya sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena kalau cabang tersier ini kita pangkas, kemudian muncul 2 bud teratas ini kita pecahkan, masing-masing membawa 2, maka akan menghasilkan 4 dompol buah. Jadi kalau jumlah tersiernya banyak, maka akan semakin banyak pula buah yang dihasilkan. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.